saja itu. Aku ini anak tandang sandal tuh kalau sandal. Ada sesuatu itu kalau mau apa tuh? Assalamualaikum. Salam. Kasih tahu apa lihat itu. Tanya cuma kalau bisa bisa. Mulai sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan begitu banyak nikmat, usia panjang, sehingga cita-cita orang semua untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala masih terlaksana hingga hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Saya langsung menjelaskan bahwa 50 nanti dulu bisa ngaji lanjutkan, dan kalau saya mengkaji Quran, saya rasa ibu sini sudah terbiasa dengan tadarus, sudah terbiasa membaca Quran. Cuma saya di sini menyampaikan materi tentang hukum-hukum Islam, karena juga materi di sini ada juga di dalam Quran. Dan saya khawatir jangan sampai kita hanya baca, kemudian kita tidak memahami apa yang kita baca itu. Makanya oleh sebab itu, saya di pengajian itu saya banyak mengangkat materi-materi masalah fikih, karena saya berpikir banyak para ustazah yang sering melatih baca Quran. Namun saya sini untuk mengkaji. Nanti setelah pertemuan ini, nanti kalau ke depan saya isi lagi, ibu-ibu mungkin ngaji, nanti biar kelihatan terlambat kan sampai jam 5 kan. Nanti 30 menit, setelah itu saya balik. Bisa ya? Nah, pelajaran pertama yang saya angkat dalam kitab Minhajul Muslim ini adalah masalah tahara. Pernah dengar tahara? Nah, tahara sanawiyah atau tausiah sudah paham masalah tahara. Cuma di sini saya menjelaskan lebih mendetail supaya orang semua bisa paham apa itu tahara. Karena kalau kita mau sholat, mau haji dan umroh, ini dulu dasarnya. Ya, ini dasarnya penting. Kalau mau mandi mayat, mandikan mayat, ini juga dasarnya ini. Kalau mau puasa, ini dasarnya. Kalau mau sholat, ini dasarnya. Karena ini menyangkut dengan masalah tahara. Masalah tahara itu masalah bersuci, masalah wudu, masalah mandi janabah, masalah haid, masalah nifas, semua diatur di situ. Dan ini juga ayat-ayat itu ibu baca di Al-Quran ada juga di situ. Cuma mungkin kita belum memahami apa yang kita baca, apa juga yang perintah Allah di sini. Contoh seperti saya bacakan, wa in kuntum junuban fattaharu. Jika ngoni dalam kondisi junub, fattaharu. Itu ada juga di situ. Cuma di sini lebih mendetail supaya ngoni paham apa dia punya makna. Dan saya tak mau cuman belajar selama-lama kan memang dan berpaham. Apalagi makin hari makin usia kita makin bertambah, tentunya kita harus meningkatkan banyak ibadah. Kalau ibadah tanpa dasar ini kita tidak memahami sama sekali, maka ibadah kita juga sia-sia. Karena ini menyangkut dengan kesucian jiwa kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama dalam bab tahara ini yaitu adalah tentang hukum tahara dengan penjelasan tahara. Hukum tahara di sini adalah at-taharatu wajibatun bil kitab wa sunnah. Tahara itu wajib hukumnya dicantumkan di dalam Quran dan Sunnah yang ibu sering baca juga di situ. Ayatnya di sini, surah Al-Maidah ayat 6.
Wa in kuntum junuban fattaharu. Jika ngoni dalam kondisi junub, maka hendaknya bersuci. Tahu junub? Tahu. Kita semua pas sudah tahu berkeluarga. Junub di sini adalah ketika laki-laki itu dia masih membujang menjadi dewasa, dia akil balik, mimpi basah, ya. Kemudian kalau perempuan terlihatnya pertama kali darah haid. Nah itu dia masuk junub. Kemudian berkeluarga, berhubungan suami istri, junub. Maka ada aturannya mandi sebelum dia melaksanakan sholat. Ada orang junub, tidak junub, berhubungan suami istri, setelah itu dia tidak paham junub, udah langsung sholat. Sholatnya kira-kira diterima kata Raden? Tidak diterima karena dia tidak janabah, mandi janabah. Baik. Allah mengatakan wa in kuntum junuban fattaharu. Jika ngoni dalam kondisi junub hendaklah bersuci. Surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir. Al-Mudaththir yang ada juga surah-surah pendek di situ juz 30, Allah mengatakan begini, wa thiyabaka fatahhir. Maka pakaianmu hendaklah kau bersihkan. Pakaian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang muni sering baca itu, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu di sini kalimat inna itu Allah bersumpah di situ, ya. Kalau kata orang bahasa daerah orang kalau bersumpah itu betul secara bafoya, tapi Allah sini menggunakan kalimat inna dalam bahasa Arab. Kalau mau dibaca Quran ada inna itu Allah bersumpah di situ. Betul-betul Allah menyatakan sumpah di situ. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Artinya begini, kalau misalkan seorang itu rajin sholat misalkan, dia masih minum mabuk misalkan, itu Allah belum cinta ke dia, belum, karena dia belum bertobat. Sholat Jumat misalkan, minum mabuk, sholat Jumat, mohon maaf, mungkin masih orang masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga Allah belum cinta. Sampai dia tinggalkan bentuk kemaksiatan, baru bertobat, baru Allah cinta, baru dia bersuci dia punya diri, baru Allah cinta. Nah itu nanti tinggal kata orang melihat betul punya proses pribadi, kita termasuk ayat ini atau tak. Berikutnya kata Nabi SAW dalam riwayat hadis, kata Nabi, miftahus sholati tuhur. Kunci sholat itu harus bersuci. Itu kunci sholat. Kalau sholat dalam kondisi masih hadas, itu sholat belum bersih namanya, ya. Kemudian kata Nabi SAW, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhur. Di sini kalimat sholatun, di situ tanwin di situ nakira dalam bahasa Arab, maksudnya sholat apa saja itu Allah tidak akan terima tanpa bersuci. Bersuci baru Allah terima. Bisa dipahami, ya? Bisa dipahami. Ini penting sekali. Kemudian itu kata Nabi SAW mengatakan begini, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu, kesucian itu bagian daripada keimanan. Nah, itu dalil Quran dengan hadis. Kemudian para ulama kita, ulama fikih, ya, itu menjelaskan itu kesucian ada dua. Ini kesucian ada dua. Ada yang berupa zahira, ada juga dengan batina. Zahira itu adalah kesucian yang nampak, batin itu tidak bisa orang tahu kecuali urusan seseorang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu para ulama di sini menjelaskan tentang kebersihan batin. Apa itu kebersihan batin? Bagaimana tata cara mensucikan batin itu? Para ulama mengatakan tathhirun nafsi min adza min athari dhanbi wal ma'asiyati bidzalika bittawbah shadiqati min kulli dhunub wal ma'asiyah. Itu para ulama mengatakan cara membersihkan jiwa, membersihkan batin itu yaitu membersihkan jiwa dari segala tanda-tanda dosa dan kemaksiatan. Ya, kemaksiatan. Dengan cara apa? Dengan cara at-taubatus shadiqah. Taubat yang jujur, yang benar, min kulli dzunub wal ma'asiyah, dari segala bentuk perbuatan dosa dan kemaksiatan. Nah, kemudian para ulama juga mengatakan tathhirul qalbi min abdari syirkin wa syirkin wal hasad ini. Ini sirin manusia memiliki sifat ini. Kemudian membersihkan hati, ya, membersihkan
membersihkan batin, yaitu salah satu membersihkan hati itu dengan cara ya membersihkan hati dari segala bentuk-bentuk kesyirikan. Ibu tahu kesyirikan? Kesyirikan itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu orang itu pergi membuat tandingan-tandingan lagi kepada Allah, minta lagi pada sesuatu makhluk, itu tak boleh ya. Sebetulnya pembahasan ini saya mau jelaskan masalah akidah dulu, tauhid. Ya, tauhid itu kita beriman betul-betul kepada Allah, itu betul atau tidak. Cuman saya menjelaskan perkara ibadah dulu. Nanti setelah itu sampai kalau saya punya pelajaran, kalau saya dengan rutin ibu paham sampai dengan bab sholat, baru kita masuk dalam perkara akidah. Nah, kemudian saya lanjutkan, membersihkan hati dari tanda-tanda dosa, itu ada kebersihan batin, dari tanda-tanda kesyirikan. Kemudian itu menghilangkan hati dari berbentuk ragu-ragu. Ya, ragu-ragu itu artinya meyakini bahwa Islam itu ragu-ragu. Islam itu kalau mungkin dianggap tidak sempurna, Islam itu macam-macam lah. Itu kita buangkan penyakit hati itu ya. Kemudian itu membersihkan hati dari penyakit hasad. Hasad ini kalau bahasa Arab itu kerusakan, hati yang rusak. Hati yang rusak itu hati yang berbentuk adalah hiddi. Hiddi itu penyakit iri hati. Iri hati ini sudah pasti, ini semua sifat manusia ini ada. Ini kita harus lawan, kita punya hati. Iri hati. Orang lain mungkin beli kipas angin, yang lain itu tetangga kepanasan, yang lain tetangga beli mobil, yang lain stres, kan begitu. Ini penyakit ini kita harus buangkan dulu. Membuangkan penyakit hiddi wal gilli. Gilli itu penuh dengki, penyakit sudah puncak dengki, al gilli dalam bahasa Arab itu dibuangkan lagi. Kemudian al-gish itu bahasa Arab katanya tipu daya, suka berfoya. Ini kita buang dulu. Bukan berfoya sampai merugikan orang lain misalnya. Nauzubillah. Ini kita buangkan dulu. Kemudian itu membersihkan hati dari segala al-kibr, kesombongan. Ini tahara ini. Nanti baru tahu ini masalah batin, nanti baru masuk masalah yang zahir. Nah. Membuang hati dari penyakit berbentuk kesombongan wal ujub. Kemudian itu berbangga-bangga diri. Bahkan puji misalnya kamu gitu ya. Kemudian itu dari penyakit riya. Riya, membuang itu. Ini riya ini harus kita lawan. Tuhan semua ada ini. Ini mau dipuji-puji. Ya, ini mau dipuji-puji nih. Kita harus lawan ini. Kemudian dengan membuang hati dari penyakit sum'ah. Sum'ah itu tukang Carlota. Wah, Carlota cerita sana sini sana supaya orang puji-puji dia. Itu kita harus buang. Buangnya dengan cara bagaimana? Para ulama mengatakan ikhlas, dengan keikhlasan, wal yakin, dengan keyakinan, wal hubbul khair, mencintai kebaikan, wal hilmi, mencintai sopan santun, was sidqi, mencintai kejujuran, wat tawaddu, rendah hati. Rendah hati maksudnya rendah hati itu ya, kita kemana-mana rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam sholat, tuan sholat dulu, kalau para Allah maha melihat tuan sholat, itu namanya tawaddu, rendah hati, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu semua iradatul wajillahi ta'ala bil kulli niyyah wal amal saleh. Ya, yaitu mencari wajah Allah dengan cara yang dengan segala perbuatan niat dan amal-amal yang soleh. Itu tadi kebersihan batin. Sekarang saya masuk pada kebersihan yang zahir ini. Kebersihan yang zahir ini yang nampak. Apa itu? Yaitu adalah kebersihan tentang cara membersihkan berbagai bentuk al-khabthi, kotoran. Jadi kalau kotoran ya, membersihkan kotoran wa taharatul hadath. Membersihkan hadath. Fataharatul khabthi, para ulama mengatakan menjelaskan di sini, membersihkan al-khabthi kotoran itu takunu bi izalati an-najasa bil ma'i tuhur. Ini menghilangkan berbagai kotoran, membersihkan kotoran itu dengan cara menghilangkan itu najis dengan menggunakan air. Ya, menggunakan air. Dari apa? Menlibasi musalla, dari tempat ya pakaian orang yang sholat, wa badanihi, dan orang yang yang sholat kenal badannya, kotoran harus kita cuci ya. Wa makanihi sholati, di tempat sholat. Jadi kita lihat ada tempat sholat, ada kotoran di situ kita bersihkan. Itu namanya kebersihan yang zahir. Kalau batin tadi kan kita tak tahu, berkaitan dengan masalah perasaan hati tadi. Tong iri, sombong itu kan orang tak tahu, cuma Allah yang tahu. Maka kita harus lawan ini. Karena ini adalah sifat-sifat manusia yang kita diuji ini. Iblis dikeluarkan dari surga karena apa? Memiliki kesombongan.
Disuruh sujud kepada Adam, menghormati Adam, dia melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dianggap bahwa dia itu paling diciptakan dengan lebih mulia dari Adam, Pak, begitu. Nah, ini sifat ini yang ditanamkan sejak orang lahir itu ditanamkan. Nah, ini kata lawan, kita belajar agama kata lawan ini sehingga dijauhkan, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi. Yang kemudian, nah ini para ulama juga misalnya, apa itu taharatul hadath? Membersihkan hadas itu ada 3. Yang pertama al-wudu, kemudian al-ghuslu, at-tayammamu. Ada sudah tahu belajar tayamum di sini? Cara bertayamum. Bertayamum sudah? Tayamum kalau misalnya nanti pembahasan ini kalau itu berangkat umroh, yang atau berangkat naik pesawat untuk dakwah di mana-mana safar, ada di pesawat harus tayamum. Ya. Ini kita bahas nanti. Ada juga tayamum situ, ada juga perintah dalam Quran Ibu baca. Nanti dia pun cara itu pengkajian di sini. Nah, at-taharatul hadath yaitu membersihkan hadath itu dengan cara wudu, mandi janabah dan tayamum. 3. Nah, kemudian itu pembagian tahara, kesucian. Kesucian itu bersuci itu terbagi menjadi dua cara. Yang pertama itu adalah air mutlak. Nah, air mutlak itu air yang murni. Ini yang bisa kita pakai untuk bersuci. Ya. Air yang mutlak itu para ulama mengatakan begini, wa huwa al-baqi ala asli khilqatihi bihaitsu lam yukhalituhu syai'un yanfaqu anhu ghaliban. Air yang mutlak itu air yang tetap dalam kondisi keaslian, yang tidak bercampur dengan sesuatu pun, ya. Baik bercampur dengan sesuatu yang najis atau yang suci. Saya kasih contoh. Kalau turun ke kebun, terada air kelapa bisa pakai untuk wudhu atau ada? Bisa. Dia air kelapa suci kata rada? Suci, tapi dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ini penting dong? Ini pentingnya pelajaran ini. Tapi berjalan ke kebun, tiba-tiba air hujan kata rada, air kali, itu hanya air kelapa. Air kelapa suci, tapi dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Itu penting. Ini ada dalam Al-Quran itu. Ini. Kemudian itu air kelapa dia bercampur dengan air dibokor, suci kata rada? Dia suci tapi tidak mensucikan lagi untuk pakai wudhu. Nanti kita jelaskan ini ya. Bagus, alhamdulillah, boleh ya. Jadi air yang mutlak itu air yang asli, air yang murni, yang tidak bercampur. Saya kasih contoh lagi yang kedua. Tegula itu, minum itu air suci kata rada? Suci. Bisa dipakai untuk bersuci kata rada? Tidak, karena itu sudah berwarna. Air teh dicampur dibokor pakai untuk wudhu, bisa kata rada? Tidak bisa. Air itu suci tapi dia tidak disucikan lagi. Penting tuh pelajaran ini? Ini penting, ya, penting. Yang kita jelaskan di sini. Nah, kemudian kedua, air itu dia suci, dia karena teh ayam, suci kata rada? Tidak lagi karena sudah ada kotoran. Ada kotoran itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah, alangkah indahnya agama orang ini. Agama yang paling bersih, yang tidak pernah diajarkan agama kecuali Islam ini. Makanya Allah mengatakan itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Ini Allah sumpah di sini bahwa saya sudah menyempurnakan Islam ini dan saya ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi Islam ini bukan hanya ketemu orang itu bilang rukubala, tapi kita mengkaji di sini supaya kita tahu mana halal, mana haram, mana sunnah, mana makruh. Karena ini penting. Baik. Air mutlak tadi, ya, air yang suci tidak bercampur dengan suatu najis atau dengan suatu benda yang suci yang lain. Teh gula, air kelapa, air kopi, sirup bisa minum halal, tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci walaupun dia bercampur air, misalkan air dibokor, maka tidak bisa lagi kita pakai bersuci untuk berwudu. Baik. Apa saja air suci? Nah ini, air yang suci, yang pertama, para ulama mengatakan begini, kamiyahil abar, air sumber 1, wal uyun, mata air, wal adiyah, air terjun, wal anhar, air sungai, wal sudut, wal surut, al-zaibah, atau itu bahasa Arabnya itu al-surut, itu pokoknya air es. Saya mau tanya lagi nih, air es, taruh dalam kulkas,
Terada air pakai wudhu, tiba-tiba itu katanya cari-cari pakai air es, itu bisa kata terada? Bisa. Karena Sudah tercampur. paham, mantap. Maksudnya paham ya? Ini paham ini. Ini penting kata terada dulu ini. Penting sekali ya. Nah, air apa namanya, air es, kemudian wal bihar malihati, air laut, bisa dipakai untuk bersuci kata terada? Bisa, karena tidak tercampur dan dia masih asli. Nah, itu. Kemudian air-air tadi ini di dalam Quran yang mau sering baca tuh surah Al-Furqan ayat 48, Allah mengatakan begini, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, ya. Allah menurunkan dari langit itu berupa air yang suci. Jadi air itu dari langit itu, ya, dari langit. Kemudian itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan begini, al-ma'u tahurun, air itu dia suci, ya. Air semua tadi suci, kata Nabi, illa an taghayyara rihuhu aw ta'amahu aw lanuhu bin najasin tahdutsu fi. Air itu di salam, mari ibu. Air itu dia tetap dia, kata Nabi, air itu dia suci kecuali dia telah berubah bau, ya, bau. Kemudian ta'ma itu kayak rasa, dia rasa sudah. Kemudian warna dengan sesuatu kenajisan yang terjadi di dalam air tersebut. Misalkan sirup tadi, ya, sirup, dia mungkin sedikit tapi air banyak. Ketemu air sudah bahas sirup, suci, bisa minum, tidak bisa lagi dipakai untuk berwudu. Mandi janabah juga tidak bisa pakai lagi. Wudu, mandi janabah itu sudah bisa kita pakai, karena dia suci tapi tidak mensucikan. Baik. Benda yang kedua yang kita bisa pakai bersuci, ini juga di dalam Quran itu ada yang jelaskan dengan masalah tanah yang bisa dipakai untuk bersuci. Ini terjadi di Gaza, dibom, air tak ada sama sekali. Saya pernah tanya kemarin 2 bulan puasa dengan saya Salahuddin dari Gaza, untuk cari sumbangan dibaca. Dan di Bacan Halmahera Selatan itu seluruh kabupaten di Maluku Utara ini paling terbanyak sumbang ke Palestina daerah Kabupaten Halmahera Selatan, entah seberapa puluh miliar, tergantung pemerintahannya. Kalau pemerintahan ini memang luar biasa, dia mendukung sekali itu, dari mana-mana cari sumbangan di Bacan itu sumbang. Jadi orang Gaza yang sudah merasakan itu kebaikan Halmahera Selatan itu, entah sudah berapa miliar. Terakhir kemarin saya dengan salah satu ulama almarhum Kiai Zainul MZ Ustaz Ahmad Syauqi, baru sekitar beberapa bulan lalu itu cari dana untuk dengan teman-teman dari lembaga kemanusiaan itu ke Gaza, itu dapat 500 juta. Itu Bacan lagi. Sampai kadang-kadang tuh semua hati turun ke Bacan, karena memang pemerintahan itu luar biasa, dia sumbang terus dari mana-mana, mendukung sekali untuk kemanusiaan ada di daerah Gaza, luar biasa. Yang berikutnya itu adalah tanah yang dipakai untuk bersuci, as-sa'idu tahir, tanah yang suci. Nah ini sebelum tadi lanjutkan di Gaza tadi, itu sama setara air ambil pun mati, mau minum pun mati. Itu pernah lihat berita sampai orang bawa ambil gandum saja, kasihan cuma hanya ambil makanan, belum sampai dia punya istri tembak dari atas mati. Saya sering menangis, paling kejahatan orang-orang Zionis memang luar biasa. Nah di sana dipakai ini cara ini untuk mereka mau sholat. Tayamum saja, tayamum itu nanti pelajari gini, tiup tangan baru buka tangan, itu sudah, itu saja. Atau pakai 2 tipukan boleh, 1 kali begini, tangan lagi ini bawah. Itu nanti ketemu pelajaran di bab tayamum, tapi itu contoh saja. Nah, para ulama mengatakan itu, ya, yang bisa dipakai untuk bersuci itu air yang suci, kemudian tanah yang suci. Tanah yang suci itu seperti at-turab, tanah yang hitam kah, atau pasir kah, atau batu, atau tanah yang kata supacul itu, ya, supacul. Itu bisa dipakai untuk bersuci. Kok bisa dipakai untuk bersuci? Iya, karena Nabi mengatakan begini,
Ju'iltu li ardu masjidan wa tahura. Allah menjadikan untuk saya ini, kata Nabi, Allah menjadikan bumi untuk saya untuk pakai sebagai masjid dan sebagai untuk bersuci. Jadi seluruh nabi-nabi ini yang paling mulia sebetulnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah sekali. Allah memberikan syariat, Allah juga kasih mudah, kasih kemudahan. Baik. Yang kemudian, kapan itu kita bisa menggunakan itu bersuci menggunakan tanah ketika tidak mendapatkan air, atau atau dalam kondisi sakit, ya. Dokter kasih vonis, ngoni tidak boleh kenal air dulu. Ini ngoni fisik ini parah. Ya, saya mau sholat bagaimana? Tidak usah, sudah pakai tanah saja. Tembok sini, kita ngelakuin tembok atau baju sini. Terdapat tanah. Yang penting jangan tanah situ ada kotoran-kotoran di situ. Misalkan normal, anjing kah, sering keju itu tidak bisa dipakai di situ. Cari tanah yang bersih. Baru kita ngelakuin, kita punya ini badan gini baru kita bisa bertayamum. Nah, jadi kata dalam Quran itu yang kalau ngoni sering baca dalam Quran itu surah An-Nisa ayat 43, Allah mengatakan begini, falam tajidu ma'an fayatammamus sa'idan thayyiban. Jika kalau ngoni mau sholat ada air, maka ngoni bisa menggunakan tanah yang bersih. Nah, itu untuk pakai sholat. Jadi ini sudah tidak ada alasan lagi di hadapan Allah ini. Kalau orang nanti keton ditanya nanti kan keton ditanya tuh 5 perkara nanti di hadapan Allah. Kata Allah mengatakan begini, tidak akan pernah bergeser 2 kaki anak cucu Adam sampai 5 perkara ditanyakan. Yang pertama, selama muda tuh dibikin untuk apa? Masa muda keton ditanya ini. Selama semakin banyak umur panjang, semakin banyak juga persoalan pertanyaan. Ya, masa muda dipergunakan untuk apa? Hartanya kau dapatkan dari mana, dipakai untuk apa? Itu. Ilmumu kau dapatkan dari mana, dipakai juga untuk apa? Semua ditanya di mahal. Ya, itu betul ditanya. Maka alhamdulillah, ngoni meluangkan diri untuk membelajar Quran, bentuk majelis ta'lim ini luar biasa. Di tempat-tempat lain mungkin tidak ada seperti ngoni. Ya. Ada sebagian teman-teman yang lain mungkin sibuk bagaimana berkumpul untuk bermaksiat, bagaimana bikin bar, bikin diskotik. Tapi alhamdulillah, termasuk ibu majelis ta'lim, ngoni luar biasa membuat suatu majelis bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mengatakan falam tajidu ma'an fayatammamus sa'idan thayyiban. Ya, jika ngoni tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka pakai tanah saja untuk bertayamum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, inna sa'ida thayyiba tahurun muslim. Sesungguhnya tanah ini, ya tanah itu yang baik, suci bagi seorang muslim. Ya, suci. Jika seorang muslim tidak mendapatkan air selama 10 tahun, bayangkan itu ya. Bayangkan, selama 10 tahun saja kata orang tidak mendapatkan air, itu masih dipakai untuk bersuci. Saya mau kasih gambaran lagi, contoh. Ini kita perlu menggunakan logika yang akal. Ngoni punya air misalkan, ini kalau terjadi tiba-tiba ada sesuatu yang ketemu lari ke hutan, rasa ketakutan. Tiba-tiba ketemu punya air ada satu cerek. Nah, orang ini mau minum, nanti tidak bisa berwudu, mau pakai wudu, minum dengan apa? Itu ngoni pakai cara apa? Tayamum. Pelajaran ini ketemu akan jangan sampai terjadi apa-apa. Soalnya kabar ada lari di betul atau gosip? Betul. Nah, Masya Allah. Jadi Allah tuh uji manusia 4 hal. Mau baca Quran itu surat Al-Baqarah gini. Wala nabluwannakum minal ju'i wa khawf wa naqsi min amwal wa thamar wa basyir sabirin. Allah uji manusia 4 hal. Ketakutan. Takut apa saja? Was-was. Itu kembaran satu mulai muka pucat. Ya Allah, muka mana? Saya sudah taruh saya. Astagfirullah. Dengar dulu. Itu informasi dari mana? Terus saya orang mulai kamu. Ya Allah. Itu Allah uji. Ya. Harusnya tuan dekat ke masjid, bukan lari ke tempat lain. Ini kita lari ke sana karena mau ular tetok. Allah 4 hal: ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan hilang anggota keluarga. Ini Allah uji 4 ya. Nah, ya Allah. Jadi kalau kehilangan anggota keluarga, itu kalau keluarga meninggal, mungkin kita harus menang, tapi bukan.
Kalau menangis itu, habis itu baru dia sabar. Itu bukan hamba yang teruji itu. Itu diuji itu. Hentakan pertama. Tenang, memang menangis itu hati itu menangis. Rasulullah saya juga sedih, anaknya menangis, apa itu orang. Tapi bukan berarti histeris sampai setelah membuat orang bersumpah. Bukan seperti itu. Jadi Allah uji manusia 4 hal. Itu yang mau dibaca dalam Quran surah Al-Baqarah itu. Nah, jadi kalau misalkan ada air yang secukupnya, ketemu pakai bertayamum. Jangan pakai lagi untuk wudu. Jangan sampai ketemu punya petua harapan. Air dari mana? Sesuatu dulu. Ya astagfirullah. Ini bikin masalah teralama lapar bahaya. Jadi takut untuk bertayamum, pakai tayamum saja. Ini sebagaimana juga ada seorang sahabat namanya Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ini dia junub, mimpi basah. Ya, mimpi basah. Ya, dalam kondisi dia mau mandi ada air, dia takut juga ada yang paling dingin. Sementara dia dalam kondisi dia sakit. Ada air. Wih, mau gimana nih? Penyakit. Terpaksa dia bertayamum. Ya, tayamum. Begitu saja. Itu sah. Ya, sah. Jangan biar ada air. Kalau misalkan mau di dalam kondisi keluar dari rumah sakit misalkan, jangan wudu pakai air, pakai tayamum saja, jangan paksa diri. Dalam Quran itu Allah mengatakan begini, la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Jangan sekali-kali kalimat la taqtulu itu dalam bahasa Arab perintah maksudnya. Jangan sekali-kali membunuh jiwa kalian. Innallaha kana bikum rahiman, dan Allah cinta kepada kalian. Jadi kalau dalam kondisi sakit, tadi bisa kan air, tayamum saja gitu. Biar ada air. Karena tayamum itu dipakai ketika kita dalam kondisi sakit, kondisi darurat. Nah, yang kemudian penjelasan berikutnya itu adalah tentang masalah apa saja yang berkaitan dengan najis. Ini kita harus pahami. Para ulama menjelaskan di sini adalah al-kharju min farji al-adami uzratin wa baulin wa madzi wa wajin wa mani. Itu. Yang masuk dengan najis itu sesuatu yang keluar dari jalur dua kebuluhan cucu Adam, baik depan dan belakang. Di antaranya apa? Darah, misalkan. Darah ini ya kalau orang, mohon maaf, kalau ada orang bertabrak, bersimbah darah ke tong angkat, maka tong harus itu juga kotor, harus betul bersihkan diri. Kemudian itu air kencing. Nah, air kencing nanti dibahas. Apakah yang masih bayi sekali baru lahir apa suci, ataukah yang sudah makan itu masih kalau dia masih anak-anak, itu ada pembahasan tersendiri lagi. Kemudian itu madzi, lendir dari kemaluan. Itu mohon maaf, itu juga najis, ya. Al-waji, sesuatu air kencing yang terputus-putus. Kita kencing, ada orang penyakit terkait dengan medis, misalkan sering gangguan kesehatan, sering air kencing benar-benar itu juga najis. Atau mani. Nah, mani, mohon maaf, sperma, sebagian para mengatakan dia suci, ada mengatakan dia najis. Ini perselisihan ulama, tapi saya mengatakan mani bagian daripada suci, ya, sucian. Begitu pula dengan air kencing, kemudian juga dengan kotoran rajiun itu dia orang zaman dulu itu adalah begal seperti keledai, udah kecil begitu. Itu ada pengkotoran juga itu juga bagian daripada najis, ya. Kemudian para ulama mengatakan begini, kullin hayawanin lam yuhba aklu lahmi. Semua hewan yang tidak makan dagingnya itu najis, ya. Semua hewan, mohon maaf, anjing, babi dan sebagainya, semua namanya itu najis, dia punya kotoran. Begitu pula dengan najis itu, para ulama mengatakan itu sesuatu yang banyak, ya, berupa kotoran itu berupa darah, kai itu bisul, itu juga najis. Kalau sudah besar, ya, sudah pecah, itu najis. Atau muntah kain, mutaghayyir, muntah yang sudah berubah. Atau makan misalkan dia sudah muntah, dia makanan sudah berbentuk kuning misalkan, itu najis. Berbeda dengan masih makan tadi, tiba-tiba makan langsung muntah, itu bukan najis, karena belum berubah, masih asli. Nah,
Begitu pula para ulama mengatakan wa kadza anwa'ul maitati wa ajza'u wa, begitu pula dengan bentuk-bentuk hewan yang keturang makan, maka itu juga najis, dia punya kotoran. Seperti ayam misalkan, atau kambing, sapi, itu juga tetap najis. Kemudian para ulama mengatakan illa julud, kecuali dengan kulit, kulit ketika kita samak, kulit sapi dikupas, kulit kambing, itu dia tidak najis, karena Nabi mengatakan begini, ayyuma ihadun debuja faqad tahura, kulit yang mana saja yang disamak atau disamak, dikupas, maka dia tetap suci kulit itu. Jadi kulit sapi biar dia lama, dia tidak najis. Kulit kambing misalkan, atau kulit buaya misalkan, dia kan disamak toh, dikupas, dia tidak najis, dia punya kulit, karena dia disamak, dikupas. Tapi dagingnya bagaimana? Ada pernah dengar orang makan buaya pernah? Belum. Ada saya pernah dengar itu. Ada yang makan. Jadi saya sampaikan, dia bertaring tak boleh ketemu makan barang itu. Makan perkara yang baik-baik saja. Karena sesuatu yang dilarang juga itu kalau kita makan pengaruh kita punya otak dan kita punya hati. Nanti hati kita tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Banyak makanan, jangan makan yang bertaring. Pokoknya bertaring, makan itu jangan dimakan. Tidak boleh. Ular, kemudian itu bertaring, bercakar-cakar itu tidak boleh untuk makan. Baik. Sampai di sini Ibu ada pertanyaan? Oke, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi yang binatang-binatang yang dilarang makan tuh Pak Ustadz. Di sini ada juga pernah dengar bahwa yang tidak berdarah juga tidak boleh dimakan. Itu misalnya itu ada nama sabeta tuh Pak Ustadz. Oh, sabeta. Itu halal atau haram atau makruh? Itu saja mungkin. Sebagian besar makan. Kalau insya Allah mungkin bagi saya itu halal. Halal. Tapi ada kaidah dalam aturan makanan. Kalau misalkan tuang ragu-ragu, itu jangan makan. Karena Nabi mengatakan begini, ba' ma yuribuka illa ma la yuribuka. Tinggalkan saja yang meragukan. Kalau tidak ragu makan. Tahu dap di Arab Saudi itu? Kalau buka YouTube ada seperti kayak suasana air, tapi dia di padang pasir. Bukan nanti. Itu makan orang Arab itu. Mirip sama dengan dap. Mirip sama dengan suasana. Itu makan. Tapi boleh tuang makan, boleh juga terada, terserah. Karena memang Nabi pernah ditawarkan makan tapi dia tidak mau makan. Tapi Nabi juga tidak mengatakan itu haram. Sampai terjadi masih makanan di daerah Arab. Kalau mau buka di YouTube, ketik saja makanan Arab, dap, hewan dap. Itu dia makan potong-potong baru bikin sup. Dia model sama dengan soal-soal, tapi di sana dia tidak makan itu hewan, dia makan bunga-bunga. Nah, tapi itu orang sini kan makan itu barang, dimakan ular, dimakan itu terjadi deh. Baik. Ada lagi yang bisa ditanya masalah bersuci tadi? Pak Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sering orang bilang kata kalau kenal air kencing itu kalau tong orang tua-tua itu bilang kata itu bahwa sampai mati tidak benar. Kalau biar kita mandi suci, mandi bersih itu katanya tidak bersih. Kata itu betul. Kalau misalnya kita habis kencing, itu harus istinja. Aneh saya masih ada waktu saya mau bahas lagi? Atau bagaimana? Kalau mau saya ada pembahas namanya cara ada buang hajat di sini, cara beristinja. Atau mau lanjut atau bagaimana? Atau minggu depan? Masih mengaji lagi? Oke, nanti minggu depan kita bahas. Saya singkat saja, yang jelas itu air kencing, habis kencing harus betul beristinja. Cuci saja. Kalau misalkan betul, kalau bisa jadi betul, kalau
selama hidup orang tidak pernah buang air kecil tidak beristinja, itu memang ada hadis Nabi memang. Rasulullah pernah berjalan itu lewat satu makam, lalu Rasulullah mengatakan berhenti. Orang ini sementara disiksa. Dua saja disiksa. Yang pertama suka Carlota ini. Kemudian yang kedua, dia selama hidup tidak pernah cebok dalam masalah kencing. Itu mungkin dimaksud dengan orang tua tadi maksudnya. Cuma nanti kita masuk ke depan tata cara beristinja. Ada istijmar menggunakan batu, ada menggunakan air. Oke, saya rasa sampai di sini saja pembahasan saya, insya Allah. Nanti Ibu lanjutkan mengaji ya. Saya mungkin harus ini kembali. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah Allah memberikan kita taufik hidayah. Kita bisa bertemu sampai kesempatan berguna kita mengkaji kitab-kitab para ulama masalah fikih agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana saghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ansurna 'alal mujahidin fi Palestina. Allahumma ansurna 'alal mujahidin fi Palestina. Allahumma ansurna 'alal mujahidin fi Palestina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dilanjut sudah? Kalau di depan begini saya tuh habis pelajaran baru mau nih mengaji. Dalam pengetahuan. Begitu. Oke, lanjut lah. Oke, terima kasih lah.